Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Belajar Matematika. Dan video kali ini untuk mata pelajaran matematika wajib, yaitu bab 1 dimensi 3. Pada dimensi 3 ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang, dan ini nanti akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua nanti adalah jarak dalam ruang, dan jarak dalam ruang ini nanti ada 6 yang akan dipelajari, yaitu jarak antar titik, jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang, yang keempat jarak dua garis sejajar, terus yang kelima adalah jarak garis dan bidang yang sejajar, yang terakhir nanti adalah jarak dua bidang sejajar. Nah, yang pertama kita akan membahas kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Adapun tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan kedudukan titik, garis, dan bidang pada suatu bangun ruang. Nah, sebelumnya kita akan mengenal notasi atau simbol-simbol yang akan kita bahas nanti, yaitu yang pertama ini adalah titik A. Jadi titik A itu seperti ini. Kemudian yang kedua adalah ruas garis KL. Jadi kalau nanti penamaan garis itu menggunakan dua huruf, maka dia harus ditulis dengan huruf kapital. Jadi ini namanya ruas garis KL. Atau kalau hanya menggunakan satu buah huruf saja, berarti nanti ditulis dengan huruf kecil, yaitu garis G misalkan. Nah, ini adalah garis G. Kemudian bidang, ya. Bidang A, B, C, D, ya. Atau bisa juga nanti tidak memuat A, B, C, D nya, bisa juga nanti dengan bidang alfa seperti ini, ya. Ini adalah notasi-notasi dan simbol-simbol yang akan kita kenali sebelum kita membahas kedudukan titik, garis, dan bidang. Jadi, titik ini adalah garis, ada dua macam. Kemudian bidang juga ada dua macam. Oke, kita mulai. Kedudukan yang pertama adalah kedudukan titik terhadap garis dan bidang. Kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama dulu kedudukan titik terhadap garis. Nah, titik terhadap garis ada dua. Yang pertama, titik A terletak pada garis G. Yang kedua nanti kedudukannya adalah terletak di luar garis. Jadi kedudukan titik terhadap garis ada dua, terletak pada garis, terletak di luar garis. Jadi terletak pada garis itu titik pada titik A dilalui oleh garis, atau pada sebuah garis terletak sebuah titik A, ya. Dan ini terletak di luar garis karena titik A-nya berada di luar garis G. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang juga ada dua macam. Pada bidang, titik terletak pada bidang alfa, ini bidang alfa. Kemudian titik di luar bidang beta, misalkan bidangnya adalah bidang beta. Jadi terletak pada bidang, terletak di luar bidang, titik, ya, bukan titik. Oke, lanjut yang kedua. Kedudukan garis terhadap garis lain. Ini dikatakan dua buah garis saling berpotongan. Yang kedua, dua buah garis saling sejajar. Yang ketiga, dua garis berimpit. Yang keempat, dua buah garis bersilangan. Ini namanya bersilangan, ketinggalan. Jadi ini dua buah garis bersilangan. Nah, yang berpotongan
2 garis sejajar, kemudian 2 garis berimpit. Ini garisnya berada pada bidang, ya, berada pada bidang yang sama. Nah, kalau dia berpotongan, maka nanti ada sebuah titik potong atau titik persekutuan, satu buah titik, misalkan di sini titik X. Tapi apabila dia sejajar, kedua garis ini berada pada bidang yang sama, tetapi tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Kemudian dikatakan 2 buah garis itu berimpit, 2 buah garis G dan H ini berada pada bidang yang sama juga, tetapi setiap titik pada garis G berimpit atau terletak pada garis H, ya. Jadi yang ini satu titik persekutuan, yang ini tidak mempunyai titik persekutuan. Yang berimpit adalah setiap titik berimpit dengan garis yang satunya, ya. Nah, ketiganya ini berada pada bidang yang sama. Akan tetapi apabila 2 garis bersilangan itu, maka kedua garis ini tidak terletak pada bidang yang sama atau bidangnya berlainan. Seperti ini garis AC, ya. Garis AC ini terletak pada bidang ABCD, sedangkan garis FH ini terletak pada bidang EFGH dan dia tidak mempunyai titik persekutuan. Sehingga maka garis AC dengan garis FH dikatakan bersilangan. Nah, itu bedanya. Jadi berpotongan, sejajar, berimpit, terletak pada bidang yang sama. Kalau berpotongan mempunyai satu titik potong, kalau sejajar tidak mempunyai titik potong, kalau berimpit mempunyai 2 atau lebih titik potong, maka dia berimpit. Setiap titik pada garis H berimpit atau berpotongan pada garis G. Nah, kalau yang bersilangan, ulangi lagi, bersilangan ini ia terletak pada bidang yang berlainan garisnya dan tidak mempunyai titik potong, lalu dinamakan dengan bersilangan. Lanjut yang ketiga, kedudukan garis terhadap bidang. Nah, kedudukan garis terhadap bidang ada 3. Garis terletak pada bidang, garis memotong bidang, kemudian garis sejajar bidang. Garis terletak pada bidang ini terletak pada bidang yang sama, maka setiap titik itu berada pada bidang. Setiap titik pada garis berada pada bidang, lalu dikatakan garis terletak pada bidang. Memotong, garis memotong bidang itu hanya mempunyai satu titik yang terletak pada bidang, yaitu namanya titik potong atau titik tembus. Nah, ini bedanya memotong dengan terletak. Kalau terletak, setiap titik pada garis terletak pada bidang. Kalau memotong, hanya satu titik yang terletak pada bidang, yaitu titik potong atau titik tembus. Nah, kalau sejajar ini juga terletak pada bidang yang sama. Ini bedanya yang kedudukan garis terhadap bidang. Semua garis semuanya berada pada bidang yang sama. Nah, akan tetapi apabila dia garis itu sejajar pada bidang, maka tidak mempunyai titik potong, tidak mempunyai titik persekutuan. Akan tetapi kedua garis ini, garis M dan garis N, ya, garis M dan garis N ini terletak pada bidang yang sama, tetapi tidak mempunyai titik persekutuan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kedudukan bidang terhadap bidang yang lain. Kedudukan bidang terhadap bidang ada 3, 2 bidang berimpit, 2 bidang berpotongan, 2 bidang sejajar. 2 bidang berimpit itu apabila setiap titik yang terletak pada bidang alfa, setiap titik yang terletak pada bidang alfa
juga menempati bidang beta, ya, menempati bidang beta, maka kedua bidang tersebut dikatakan berimpit, ya. Ini bidang alfa dan bidang beta semuanya berimpit, ya. Setiap titik yang ada pada bidang alfa berimpit dengan bidang beta, lalu dikatakan dua buah bidang berimpit. Kemudian yang kedua, dua bidang sejajar. Nah, ini jika bidang alfa, ya, dan bidang beta tidak mempunyai titik persekutuan, maka kedua bidang tersebut dikatakan sejajar, ya. Kemudian yang ketiga adalah dua buah bidang dikatakan berpotongan apabila jika kedua bidang alfa dan beta ini adalah mempunyai tepat sebuah garis persekutuan, maka kedua bidang tersebut saling berpotongan. Ini adalah garisnya garis G, ya. Dia berpotongan, memotong bidang. Alfa memotong bidang beta atau bidang beta memotong bidang alfa, sehingga ada mempunyai garis persekutuannya, yaitu garis G. Nah, inilah kedudukan titik, garis, dan bidang dalam bidang ruang, ya. Dan kita lihat nanti ada tugas soal latihan. Cuma untuk soal latihan ini silahkan kalian kerjakan soal latihan yang ada di learning Madrasah Man3 Kota Banjarmasin, yaitu pada fitur CBT. Jadi silahkan kalian buka fitur CBT-nya. Nanti di situ ada soal-soal pilihan ganda yang bisa kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.